Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kesimpulan serta refleksi terkait modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Terdapat beberapa metode dalam proses pengembangan diri dalam proses supervisi, di antaranya 1. Coaching 2. Mentoring 3. Konseling 4. Fasilitasi 5. Training. Terdapat perbedaan dari masing-masing metode pengembangan diri tersebut. Jika dilihat dari tujuannya, perbedaan dari masing-masing metode tersebut adalah coaching bertujuan untuk menuntun coachee untuk menemukan ide baru, atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Mentoring bertujuan untuk membagikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya untuk membantu mengembangkan dirinya. Konseling biasanya dilakukan ketika ada masalah emosi dan psikologis, fokus pada pembenahan masa lalu, dan kadang melibatkan terapi dan pendekatan remedia. Fasilitasi bertujuan untuk membantu memudahkan kelompoknya dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah, serta membuat keputusan untuk meningkatkan efektivitas kelompok itu. Training bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan trainee. Pada kesempatan ini, kita akan lebih dalam membahas mengenai metode coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup dari coachee. Dalam ruang kemerdekaan belajar, proses coaching juga merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak coach dan coachee. Pertanyaan-pertanyaan reflektif dalam dapat membuat coachee melakukan metakognisi. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga mendorong coachee berpikir secara kritis dan mendalam, yang bermuara pada coachee dapat menemukan kekuatan diri dan potensinya untuk terus dikembangkan secara berkesinambungan atau menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Untuk menjadi coachee yang baik, kita harus menguasai paradigma berpikir coach. Paradigma tersebut adalah 1. Fokus pada coachee, rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata, frasa kunci pada definisi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam berinteraksi dengan rekan sejawat atau siapa saja, kita dapat menggunakan ketiga prinsip coaching tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. 1. Kemitraan. 2. Proses kreatif. 3. Memaksimalkan potensi. Berikutnya, kompetensi inti coaching. Berdasarkan ICF, International Coaching Federation, ada 8 kompetensi inti. Namun untuk kebutuhan pendidikan guru penggerak, kita mempelajari 3 kompetensi inti yang penting dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching kepada teman sejawat di sekolah. 1. Kehadiran penuh, presence. Kita harus bisa menyiapkan tubuh, pikiran dan hati kita untuk fokus dengan percakapan coachee. 2. Mendengarkan aktif, dapat menyimak dengan baik, serta mampu memahami makna dari yang diucapkan coachee. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot, untuk dapat menstimulus kemampuan coachee.
Seorang coach harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pertanyaan tersebut biasanya memuat kata seperti apa, bagaimana, seberapa, kapan, dan dalam bentuk pertanyaan terbuka. Untuk melakukan proses coaching yang baik, Bapak Ibu sebaiknya menggunakan alur tirta. Untuk proses coaching tersebut, secara bahasa, tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Tirta dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Tanggung jawab. Membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Secara definisi, supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Dalam pelaksanaannya, ada dua paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Tujuan supervisi akademik terpadu dan integral, tidak mengesampingkan tujuan yang satu dari yang lainnya. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi 1. Kemitraan. Proses kolaboratif antara supervisor dan guru. 2. Konstruktif. Bertujuan mengembangkan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflektif. 5. Objektif. Data. Informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. 6. Berkesinambungan. 7. Komprehensif. Mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Pada umumnya, pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni 1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan supervisi. 3. Tindak lanjut. Dalam pelaksanaan supervisi dikenal juga istilah supervisi klinis. Supervisi klinis adalah sebagai rangkaian kegiatan berpikir dan kegiatan praktik yang dirancang oleh guru dan supervisor dalam rangka meningkatkan performa pembelajaran guru di kelas. Dengan mengambil data dari peristiwa yang terjadi, menganalisis data yang didapat, merancang strategi untuk meningkatkan hasil belajar murid, dengan terlebih dulu meningkatkan performa guru di kelas. Ada 3 siklus dalam supervisi klinis diantaranya. 1. Praobservasi. Pertemuan praobservasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. 2. Observasi. Aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. 3. Pasca observasi. Percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi. Menganalisis data, umpan balik dan rencana pengembangan kompetensi. Tindak lanjut supervisi. Kegiatan supervisi akademik tidaklah berhenti saat rangkaian supervisi klinis selesai. Dengan prinsip berkesinambungan dan memberdayakan, seorang supervisor meneruskan hasil dari tahapan pelaksanaan supervisi akademis klinis sebagai pijakan lanjutan dan pengembangan proses pembelajaran. Adapun refleksi dalam modul ini sebagai berikut. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Setelah mempelajari materi ini, saya memahami fungsi dari seorang coach
mentor, konselor, fasilitator, dan trainer. Saya juga merasa sangat senang dapat melaksanakan praktek untuk menjadi seorang coach, karena saya bisa membantu seseorang untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia pikirkan. Selain menjadi coach, saya juga menjadi coachee, serta pengamat, sehingga saya dapat belajar untuk menjadi ketiga peran tersebut. Saya harus mampu mengajukan pertanyaan berbobot, agar dapat menggali jawaban dari coachee dengan lebih baik. Dengan kemampuan coach yang baik, saya bisa membantu orang lain, dan dapat memimpin pembelajaran dengan baik. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Pada kesempatan praktek coaching, saya sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga mampu mengeksplor percakapan dengan coachee. Dan dengan pertanyaan berbobot yang saya berikan, coachee dapat berkembang pemikirannya dengan lebih baik lagi. Serta saya dapat hadir sepenuhnya dalam proses percakapan tersebut, sehingga saya bisa fokus dengan cerita yang disampaikan coachee. Dan coachee merasa senang, karena saya mampu mendengarkan dengan baik apa yang dia sampaikan. Membuat keterhubungan. Sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan supervisi hanya berfokus untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan. Untuk selanjutnya saya berharap mampu menempatkan diri sesuai dengan keadaan dalam proses supervisi tersebut, baik menjadi seorang coach, mentor, konselor, fasilitator maupun trainer. Konsep dari materi lain yang saya dapat terapkan pada materi modul ini diantaranya pola Among, kesepakatan kelas, kebutuhan murid, dan pembelajaran sosial dan emosional. Saya mendapat informasi dari seorang guru senior saat ada yang berkeluh kesah dengan masalahnya. Sebaiknya kita cukup menjadi pendengar yang baik, karena pada dasarnya dia sudah tahu hal terbaik yang harus dia lakukan.